Perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim. Keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat di pesisir terhadap perubahan iklim. Setelah saya menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya saya tiba persis di gapura pintu masuk kawasan ekowisata mangrove Tuwet, Kabupaten Jembrana. Akhirnya setelah 3 jam perjalanan dari Denpasar menuju Jembrana, saya tiba juga di Desa Tuwet. Nah, di sini ada tulisan kawasan wisata mangrove Tuwet. Untuk menuju kawasan wisatanya, kita harus berjalan kaki sekitar 1 km lagi menuju selatan. Kali ini, petualangan saya menuju kawasan ekowisata mangrove Tuwet, di mana kita akan melihat penanaman bakau oleh kelompok tani mangrove Lindu Segara Tanjung Pasir, serta bagaimana keseruan berburu hasil laut di seputaran kawasan mangrove. Dari gapura menuju kawasan wisata mangrove, selama perjalanan kita akan melintasi areal pertanian serta sirkuit pacuan kerbau atau kerap disebut Mekepung. Mekepung merupakan salah satu wisata unggulan di Kabupaten Jembrana yang sangat diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Kawasan pertanian ini bersebelahan dengan hutan mangrove. Sehingga dulu sebelum adanya hutan mangrove, hampir setiap tahun petani di sini mengalami kerugian karena air dari laut itu pasang dan membanjiri lahan pertanian sehingga tanaman seperti padi, semangka hanyut terbawa arus. Terkait dengan program Sebelum pinggiran pantai Tuwet ini sebagai kawasan mangrove, petani di Desa Tuwet sering mengalami kerugian akibat banjir rob, sehingga air menggenangi sebagian besar areal persawahan. Dengan imbas, petani yang selalu merugi akibat banjir rob. Tahun 2012 terbentuklah kelompok tani mangrove Lindu Segara Tanjung Pasir dengan beranggotakan 35 orang. Nah, persis di belakang saya ini adalah lokasi penanaman dan juga pembibitan pemupukan bibit mangrove. Kegiatan ini tuh biasanya dilakukan setiap hari. Tugasnya dibagi-bagi. Bapak-bapaknya biasanya melubangi tanah, ibu-ibunya menanam bibit dan juga melakukan pemupukan. Kami dari kelompok Lindu Segara Tanjung Pasir tetap melakukan kegiatan penghijauan di mangrove. Adapun keberadaan kelompok kami ini berdiri dari tahun 2012. Semenjak itu berdasarkan SK Perbekal yang masih berbekal saat itu adalah Pak Ketut Suwarna. Tujuan membentuk kelompok ini mengingat keadaan situasi kondisi lingkungan di sekitar pesisir Desa Tuwet ini sangat gundul, dengan tujuan bahwa kami membentuk kelompok Lindu Segara Tanjung Pasir ini untuk melaksanakan penghijauan agar supaya hutan ini tetap lestari dari keadaan gundul menjadi hijau, dengan tujuan adalah untuk menangkal abrasi pantai, banjir rob yang selama ini petani dari Subak Puspesari yang sebagai penyanding kawasan ini selalu merugi. Kejadian kemarin di tahun 2010, kerugian petani itu karena banjir rob itu luar biasa sekali, yang tidak sehingga petani Subak Puspesari itu tidak berdaya dibuatnya. Sehingga tujuan mulia ini kami membangun kawasan ini sebagai hutan mangrove sangat mulia sekali. Di satu sisi untuk mengembangkan ekosistem yang ada di sini, kepiting, kerang, dan hewan-hewan lainnya, binatang-binatang lainnya yang sangat berguna menunjang untuk penghasilan masyarakat sekitar di sini. Kegiatan ini kami lakukan dengan anggota kami yang berjumlah 35 orang ini, sifatnya adalah swadaya, dengan ikhlas melakukan kegiatan ini, sehingga semakin sering kami melakukan ini, melihat
ada perhatian dari pihak-pihak lain, pihak-pihak tangan-tangan sosial. Satu contoh kemarin BPHM pada tahun 2013 kami diberikan bantuan berupa pembibitan sebanyak 50.000 bibit. Itu pun kami sudah 90% keberhasilan kami dalam membuat bibit itu. Dengan keberadaan kelompok kami ini melakukan kegiatan secara sukarela, kami tetap bermohon kepada pihak-pihak terkait, pihak-pihak tertentu, pihak-pihak sosial untuk ikut serta melihat kelompok kami di sini, memberdayakan kelompok saya di sini agar bisa ikut menanam mangrove sebanyak-banyaknya dengan luasan 67 hektar ini. Saya rasa kalau kelompok kami saja yang berbuat itu belum cukup rasanya. Di satu sisi kelompok kami juga perlu makan, perlu kerja yang lain. Hanya kami di sini selaku pelaku utama penggiat mangrove ini tidak segan-segan, artinya tidak berputus asa, selalu memancing tangan-tangan sosial untuk ikut bergabung di sini. Kami tetap membuka diri. Suatu contoh dari partai politik kami tetap membuka diri. Dari berbagai universitas kami libatkan, event-event PESPA pernah juga melakukan di sini, dan Astungkare sangat berhasil sekali dengan keberadaan mangrove kita sekarang ini sudah hijau lestari. Saya sebagai anggota dari Lindu Segaro, saya merasa senang ini sudah ada bantuan dari pemerintah serupa bibit bibit bakau. Ya, mudah-mudahan ada tanaman ini bisa masyarakat di lingkungan sini bisa melindungi tanaman ini supaya tidak ada yang mati dan memelihara dengan baik. Karena tanaman ini merupakan masa depan anak cucu kita di sini juga. Pada tahun 2022, kelompok Lindu Segara Tanjung Pasir ini mendapatkan bantuan CSR dari PT Pertamina Persero sejumlah 450 juta rupiah. Adapun anggaran ini dipergunakan untuk pengembangan mangrove dan upaya untuk pengembangan destinasi pariwisata seperti pembibitan, penanaman, serta pemeliharaan kawasan mangrove. Pengumpulan buah mangrove yang akan dijadikan bibit tanaman mangrove dilakukan sebelum melakukan persemaian. Bibit mangrove yang akan ditanam hendaknya berasal dari tempat terdekat. Bibit disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Persemaian harus dilakukan di lokasi tempat bibit tersebut akan ditanam. Hal itu untuk penyesuaian bibit agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dan tentunya bibit mangrove harus berasal dari bibit yang berkualitas. Dalam pemeliharaan kawasan hutan mangrove, tentunya kelompok Lindu Segara Tanjung Pasir, kebersihan kawasan mangrove menjadi hal penting yang jadi perhatian. Mangrove termasuk salah satu tanaman yang dapat menjerat sampah yang masuk ke laut. Ini dapat mengakibatkan dampak buruk bagi ekosistem mangrove. Kecerobohan masyarakat yang membuang sampah non-organik di area mangrove bisa mengakibatkan pertumbuhan bibit baru mangrove terhalangi dan mengurangi keindahan dari hutan mangrove sendiri. Mengantisipasi hal tersebut, kelompok Lindu Segara Tanjung Pasir secara rutin melakukan pembersihan sampah untuk menanggulangi tumpukan sampah dan di darat maupun di tengah area mangrove. Rakit adalah salah satu penunjang sebagai sarana untuk membersihkan sampah di tengah hutan bakau. Di sini para kru harus butuh keseimbangan. Salah sedikit bisa fatal akibatnya. Tentunya rakit bisa terbalik. Potensi mangrove di Desa Tuwek sangat luar biasa. Hutan mangrove berfungsi sebagai tempat hidup aneka ragam satwa serta sumber makanan di dalamnya. Akar tongkat pohon mangrove memberi zat makanan dan menjadi daerah pembesaran hewan laut seperti ikan, udang,
kepiting, dan kura-kura. Dengan begitu masyarakat Desa Tuet, utamanya daerah pesisir, sudah menjadi mata pencahariannya untuk menopang ekonomi mereka. Baik, sekarang kita sudah bersama Bapak siapa? Abdullah. Pak Abdullah. Beliau sering mencari kerang di sini dan sebentar kita akan mencoba mencari kerang tiram di laut sana. Dan ini namanya kerang simping. Biasanya kita bisa ngambilnya di batang-batang pohon bakau seperti ini. Langsung bisa pakai pisau. Nah, biasanya ini dimasak, dibakar enak sekali, atau dimasak apa saja itu juga enak. Seperti itu. Sekarang kita sudah sampai di hutan mangrove, tempat kita akan mencari siput bersama Bapak. Karena jalanannya itu berlumpur dan kita harus masuk ke pelosok-pelosok hutan bakau, maka kita harus menggunakan sepatu ini agar aman. Ini. Jadi ini akan menjaga kaki kita ya, saat kita akan masuk ke hutan itu. Ini kita sudah masuk ke area mangrove. Seperti yang bisa dilihat, ini kan ada banyak akar-akar bakau yang tajam-tajam sehingga kita membutuhkan sepatu. Nah, selain akar-akar ini ada juga kerang seperti ini yang berbahaya sekali jika kita injak. Sekitar 30 menit nih kita melewati hutan bakau yang berlumpur ini. Akhirnya kita nyampe di pesisir laut ya. Seperti yang bisa kita lihat. Nah, teman-teman kita udah nunggu di situ tuh untuk mencari kerang tiram. Nah, mau tahu gimana? Ayo kita langsung ke sana. Penanaman mangrove diharapkan dapat mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, memperbaiki lingkungan pesisir, dan memperbaiki habitat di pantai. Hal tersebut juga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan produksi ikan dan hasil laut lainnya, terutama di sini kepiting dan siput. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pesisir pantai. Seperti ini nih, kita sedang mencari kerang tiram, jadi harus berendam dan ngelihat ya Pak ya. Iya, iya. Ini kalau dimakan enak ya Pak? Enak. Biasanya dimasak apa aja Pak? Ya masak apa aja bisa ini. Oh, dibakar Ya, gitu? dibakar bisa, dikukus bisa. Oh, ternyata bisa dimasak segala macam ya? Ya. Wah, mantap sekali ini kerangnya. Selama ini Bapak nyari kerang ini untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual lagi? Dijual. Oh, dijual. Biasanya dijual di mana Pak? Ada yang cari di rumah, yang ambil pakai ikan. Gitu. Oh, pakai makan ikan. Ya, dimakan dengan nasi. Dengan nasi. Oh, dijual di rumah ya Ya, Pak? jual di rumah. Jadi nanti setelah direbus, dagingnya kebuka itu jualnya bagaimana Pak? Cangkiran. Oh, cangkiran isi daging kerangnya ya? Ya, Per cangkir harganya? 10.000. Oh, 10.000. Jadi gitu ya, satu cangkir daging kerang yang sudah direbus itu dijual seharga 10.000. Di sana cari. Ini Pak. Nah, ini juga selain siput, kerang, dan juga belut, kita juga bisa mencari kepiting nih di sini. Ada yang lebih besar dari ini nggak ya Pak? Kalau yang lebih besar ada, cuman Tercapit. jangan Oke. yang lebih besar banyak. Ya. Cuman kita kan nyari ikan. Ya, ini kita harus hati-hati ya karena saya baru saja tercapit. Untung saja masih kecil nih. Kayaknya kalau besar tangan saya bisa putus ya. Jadi harus berhati-hati sekali. Jadi megangnya gimana Pak?
tahan ini, terus seperti ini. Nah, ini ya Pak. Ini udah aman. Nah, ini cara memegang yang aman. Jadi kita jadikan satu dulu, baru diangkat. Nah, seperti ini. Ya, mantap. Setelah kita nyari-nyari kerang nih yang tadi, kita akan balik ke rumah melewati bakau yang berlumpur tadi karena kita sudah lapar sekali ini, ingin memasak kerangnya. Namun karena tadi kita melepas sepatu ya, karena kita mau masuk ke hutan mangrove lagi, kita harus menggunakan sepatu agar aman. Ya. Lindu Segara Tanjung Pasir. Mantap.